tips and tricks propagasi tanaman dari tanaman. Tanaman dari tanaman aslinya. Dan langsung potong dari tanaman induknya maksudnya gue. Nah, ini Monstera acuminata. Beberapa hari lalu saat gue beli, gue melihat udah ada akar angin yang muncul sebenarnya. Sudah ada akar angin yang muncul. Jadi sebenarnya untuk propagasi enak banget nih. Nah, gue kasih moss ternyata kurang berkembang, nggak tahu kenapa kering mulu. Hari ini gue akhirnya mau potong aja. Gue mau potong di sini. Potong tuh di sini, gue sisakan sedikit supaya takutnya jika terjadi pembusukan atau apa nggak melebar, nggak memanjang. Sebenarnya gimana sih kalau potong biar nggak busuk? Nah, selain kalian tadi udah bersihin ini pakai alkohol, motongnya agak jauh. Tips yang ketiga adalah sebenarnya boleh diangin-anginin dulu. Sekitar 1 jam, baru cemplungin air. Seperti itu. Ini sayang ya, ada tunasnya nih. Boleh nggak sih? Boleh aja sebenarnya. Kita coba ya. Nah, gue udah siapkan media. Medianya nggak bisa pakai objek tenang ya. Mungkin objek tenang menyediakan yang lebih besar. Itu akan sangat menarik. Oh iya, untuk objek tenang itu, kalau kalian mau cek, silahkan ya. Gue ceknya itu dari Instagram. Nah, guntingnya tuh mesti tajam. Jadi supaya apa? Meminimalisir luka. Cut! Nah, lihat ya. Ya, sudah dipotong. Nah, ini bisa dibersihkan sedikit nih mungkin. Udah deh. Kalau gua... Oh iya, kalau luka gini bisa dikasih betadine. Diangin-anginin, boleh. Diangin-anginin tuh dibiarinin aja seperti ini. Tapi kalau gua, karena gua tahu kondisi tempat gua aman, nggak terlalu lembab, cenderung panas saat ini, jadi gua langsung cemplungin aja deh. Plung! Seperti itu. Nah, ini satu ya. Nah, ada lagi, tenang. Bonus tuh kalau cuma satu tuh nggak seru. Jadi gue punya Philodendron mayoi. Ini dikasih sama temen gue. Nah, uniknya adalah dia tuh akar anginnya panjang banget. Alhasil gue iseng, gue taruh pot di bawahnya. Gue taruh tanah, media. Ya udah deh, dia masuk ke dalam tumbuh. Gue belum tahu nih akar seperti apa, cuman kayaknya cukup sehat ya. Cukup sehat, kenapa? Gue bisa bilang, karena di sini gendut. Di sini gendut dan dia bertunas di sini. Berarti sehat. Ini sehat. Jadi gue akan potong di bagian sini. Oke. Gue akan potong di bagian sini. Bagian sini gue akan potong. Sah. Ini bisa jadi 3 bagian nih. Ya kan? Kalau kalian lihat ya. Ya, lepas. Ini dia akarnya. Tuh, akar masih putih, masih sehat nih. Rasanya sementara gue pakai air dulu sih. Gue belum pede. Karena gue pengen banget. Akarnya tuh udah banyak banget di sini. Ini ada bakal akar juga, udah banyak. Ini bisa 2 tanaman, bisa jadi 3 tanaman. 1, 2, 3, satu lagi. Ini. Mari kita cacah. Jeng jeng. Aromanya kurang asik nih. Beberapa philodendron, kalau kalian potong, wow. Itu tuh baunya enak banget, sumpah. Baunya bau citrus. Itu enak banget. Nah, dia akan gue taruh di sini nanti setelah cukup usia. Untuk sementara kita angin-anginkan dulu sampai kering. Nah, ini kayaknya pengen gue cut juga di sini nih. Gue pengen cut di bagian sini. Gue akan propagasi menggunakan air. Karena akarnya masih pendek banget. Nah, gue sisain cukup panjang ya. Yang tadi kenapa gue sisain pendek, gue pede karena akarnya ada akar anginnya udah cukup panjang. Yang ini masih pendek. Ini gue potong juga. Part yang ini gue potong juga. Ini karena nggak tahu kenapa ya, kayak busuk gitu loh. Gitu. Ini belum ada akarnya. Gak apa-apa. Jangan ditiru ya, tapi gue rasa bisa ini. Nah, sisa. Nah, namanya adalah proses kalus. Ini sorry gue inget. Namanya proses kalus.
Ntar lama-lama menjadi kuning, coklat, hitam. Dia proses recovery tanaman yang luka. Kalau kalian mau pakai alkohol boleh, biar cepat sembuh lukanya, boleh banget. Nah kalau dipotong kayak gini nih, dia ntar akan tumbuh tunas-tunas baru dari bawah. Begitulah proses mencacah. Jika sudah siap nanti setelah mungkin tunggu 1 jam, nanti setelah proses kalusnya selesai, baru kita masukin ke media air. Philodendron mayoi. Bagaimana proses propagasinya? Tidak sulit kan? Yes, emang nggak sulit. Tapi buat kalian yang masih bingung dan masih ngerasa propagasi air tuh seperti apa sih? Terus possibility-nya berhasil seberapa besar? Dan kalau gagal bagaimana? Silahkan cek di video gue yang di sini. Yes, gue sudah bahas detail tentang propagasi air dari proses gagalnya, proses berhasilnya, tips and tricksnya, kalian bisa lihat di situ. Nah, sekarang di depan gue ini, gue bawa hasil propagasi waktu itu. Jadi ini prosesnya sudah berjalan sekitar 3 minggu, dan inilah hasilnya. Dari Philodendron mayoi, Philodendron acuminata, hasil propagasinya cukup sukses, menunjukkan progres, meskipun mungkin gue masih belum puas ya, karena pertumbuhannya agak sedikit lambat. But anyway, gue pun juga masih belajar banyak hal yang faktor X yang kita nggak pernah tahu kenapa dia lambat. Tapi yang pasti, ini works dan ini berhasil. Nah, gue akan bahas langsung dari acuminata. Ini adalah hasil propagasi. Kalau kalian ingat, waktu itu gue menggunakan media air pertama kali setelah cutting, gue cemplungin langsung, dan itu berlangsung sekitar 1 mingguan sampai 2 minggu, sampai gue rasa pertumbuhan akarnya cukup panjang. Dan maksud gue cukup panjang seperti ini. Jadi ketika kalian propagasi itu kan ada akar. Nah, akarnya bercabang lagi. Nah, itu menurut gue sudah cukup bisa dipindahkan. Untuk yang ini gue pindahkan ke moss. Kalian bisa menggunakan living moss atau sphagnum moss, itu terserah ya. Di sini gue menggunakan moss. Kenapa? Karena seperti yang gue katakan, perpindahan dari air sebisa mungkin transisinya menggunakan moss supaya terbiasa dengan media non air. Kita bisa lihat ini sudah keluar 2 daun baru. Yes, 2 daun baru. Dan uniknya daun barunya itu mirip dengan Adansonii. So buat kalian yang beli acuminata baby atau anakan, hati-hati bisa tertukar dengan Adansonii. Nah, kalau di sini kelihatan ya, daun lamanya itu seperti apa? Daun lamanya itu seperti ini. Dan ini bukan Adansonii. Jadi ketika keluar mirip Adansonii, saya juga bingung. Karena di tanaman induknya pun seperti itu. Kalau kalian ingat waktu itu kan cuma tersisa 2 daun, oke? 2 daun ini. Yang ini sama yang ini. Nah, perjalanan selama 3 minggu, sudah keluar daun baru 2. Pertama ini yang kecil, daun pancingnya. Lalu ini daun baru yang kedua. Mirip banget sama Adansonii. Kenapa lebih cepat? Karena memang ini akarnya sudah stabil, settle di dalam medianya, sudah cocok, sudah beradaptasi, dan pertumbuhan daun barunya itu cukup cepat. Dan inilah hasilnya, propagasi menggunakan air dan perpindahan melalui moss. Jadi 2 tanaman, seru kan? Selanjutnya adalah yang ingin gue bahas adalah si mayoi. Philodendron mayoi, kalau kalian ingat, gue potong itu menjadi 3 bagian. Nah, salah satunya ini yang sudah ada akar anginnya dan langsung ke tanah waktu itu. Yes. Oke, nah ini sudah muncul daun tunas di sini. Kalau kalian lihat, tuh kan sudah ada tunasnya. Ini agak lambat sih sebenarnya, agak lambat, dan ini masih agak lemes. Karena mungkin gue salah media atau apa, mataharinya kurang. But anyway, ini sudah muncul tunas. Yang tanaman induknya sudah keluar daun baru. Sih? Memang agak lambat sih. Karena gue juga kurang tahu
Gue kurang tahu sih Mayo ini pertumbuhannya secepat apa, but anyway, ini works, ini berjalan dan sudah keluar daun baru. Dan ini nggak lama sih, pasti akan keluar daun baru lagi kalau sudah keluar daun seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah gue masih propagasi menggunakan air. Dan ini lama. Ini lama, seperti ini. Ini juga, ya kan masih sedikit tapi sudah keluar tunas di sini. Dan sekarang kalau misalnya berhasil bisa menjadi 4 tanaman Philodendron mayoi. Tapi ini works. So yang gue praktekkan itu bisa diaplikasikan terutama untuk tanaman-tanaman Philodendron itu works banget. Monstera, Andansoni, Pink Princess, gue juga lagi melakukan itu ke Pink Princess. Banyak kan orang-orang menggunakan langsung dari ketika cut ke moss, gue menggunakan air, gue tes dan ternyata cukup lambat. Nah, teman gue sempat sharing bahwa dia menggunakan Pink Princess, dia melakukan propagasi Pink Princess itu menggunakan moss dan disungkup. Katanya lebih cepat. Mungkin next ketika gue bikin, gue bisa sharing ke kalian seperti apa hasilnya. So that's all. Hasil propagasi menggunakan air, tips and tricks-nya bisa kalian pakai di video gue yang kemarin, dan ini adalah hasil prakteknya dan ternyata works. Philodendron acuminata gue jadi 2 sekarang, Philodendron mayoi gue jadi 1, 2, 3, 4. Meskipun yang ini belum keluar hasilnya seperti apa, tapi I can see the buds here, ada tunasnya nih. Tinggal tungguin akarnya aja. Ya, Philodendron unik sih kadang-kadang. Akar belum keluar, tunasnya udah keluar. Akar keluar, tunasnya belum keluar. Gitu deh. Kita nggak bisa pernah tebak. So, this is all. Jika kalian ingin bertanya, silahkan please komen di bawah. Kalau kalian suka like, subscribe. Jika kalian memang nggak mau ketinggalan informasi dan konten-konten seru selanjutnya. Thinking of you, thinking of you.